warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dengan fasilitator Ibu Afriensi Heni Puspita dan pengajar praktik Ibu Wira Apri Pratiwi. Dan saya sendiri adalah Ibu Tami Dewi, sebelah kanan saya Ita Amelia. sebelah kiri Saya Sulistianingsih. kami akan mencoba mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Semoga berkenan. Terima kasih. Dan selamat siang Ibu Tami. Selamat siang Ibu Ita. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik Ibu. Alhamdulillah ya, baik. Ibu, dalam kesempatan kali ini Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching ya? Betul Ibu, saya akan mencoba coaching dengan Ibu Sulis. Nah, sebelum melakukan coaching Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu ya. Kira-kira nih dalam kegiatan coaching nanti alur apa yang akan Ibu gunakan? Saya nanti akan mencoba menggunakan alur tirta Bu. Alur tirta ya. Nah, kemudian dari alur tirta itu kan ada beberapa kompetensi ya Bu ya. Nah, dalam kesempatan ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya akan mencoba mengembangkan 3 kompetensi Ibu dalam teknik coaching, yaitu saya akan mencoba kehadiran penuh, kemudian mencoba mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, sekali ya Bu ya. Oke Bu, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Bu Ita. Sama-sama. Selamat siang Ibu Sulis. Selamat siang Ibu. Kok kayaknya nggak semangat banget hari ini? Kok Ibu tahu sih saya lagi galau? Tahu lah, biasanya Bu Sulis itu kalau ketemu kita itu selalu, Ibu Tani apa kabar? Ini kok nggak ada sapaan hangat ya seperti biasanya. Iya Bu, makanya itu saya pengen ketemu Ibu, saya pengen ngobrol-ngobrol. Oh boleh. Nah untuk kita ngobrol hari ini tujuan Ibu Sulis apa? Saya ingin menemukan solusi ya Bu. Di sekolah saya itu kan banyak guru yang membebankan tugas kepada saya Bu. Ini loh Bu ceritanya. Tugas yang seperti apa itu Bu Sulis? Ini Bu ceritanya, saya kan waktu saya kan sebagai guru kelas ya Bu, kemudian saya diberi tugas tambahan sebagai bendahara pos, kemudian beberapa kali saya ditugaskan untuk mengikuti beberapa sosialisasi Bu. Jadi yang penting itu saya terus gitu Bu. Kan kalau dari sosialisasi itu saya kan harus menjelaskan ke sekolah. Nah ketika saya sampaikan kepada kepala sekolah dan guru-guru, mereka untuk yang guru nih ya Bu ya, responnya kurang baik karena mereka merasa terbebani dengan tugas yang berkaitan dengan IT Bu. Seperti itu. Jadi mereka itu membebankan tugas itu untuk saya yang selesaikan. Jadi saya keberatan Bu. Baik Ibu Sulis, dari Ibu merasa keberatan dari tugas-tugas kawan yang Ibu limpahkan kepada Ibu, apa rencana Ibu ini untuk kedepannya? Mau seperti apa? Ibu Sulis kepingin bagaimana sih gitu? Rencana Bu Sulis bagaimana? Ya saya tentunya mau berkomunikasi dengan kepala sekolah ya Bu, agar dikoordinasikan terus mengadakan rapat. Jadi saya sampaikan kepada kepala sekolah itu untuk mengadakan rapat, jadi saya tidak dibebankan tugas tersebut. Jadi guru tersebut harus mengerjakan
sendiri-sendiri loh Bu. Ya walaupun mereka mungkin tidak bisa ya Bu, mereka itu minta bantuan dengan yang lain, dengan adanya kerjasama, komitmen gitu Bu. Kemudian ada kesepakatan di antara mereka Bu. Jadi mereka itu mau membantu. Baik Ibu Sulis, dari rencana yang Ibu buat ini bahwa teman-teman Ibu tadi merasa sebenarnya mereka mampu untuk mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan IT tanpa harus membebankan dengan Ibu Sulis semua pekerjaan kan. Menurut Ibu, bagaimana kekuatan kawan-kawan Ibu atau kemampuan kawan-kawan Ibu di level berapa untuk bisa melaksanakan tugas itu bisa terlaksana dengan baik Bu, menurut Ibu? Kalau kalau dari rekan-rekan saya itu bervariasi ya Bu ya. Ada yang di posisi 5 sampai dengan 9 Bu. Kalau guru yang muda ini kan ada yang hanya bisa ngetik aja. Terus ada beberapa nih Bu yang nilainya 9 gitu ya Bu, karena mereka mampu mengoperasikan beberapa aplikasi dan saya yakin mereka mampu Bu. Sebenarnya kekuatannya sudah bagus ya Bu, artinya ada yang di level 9 dan sebagainya. Kemudian yang ada di rekan Ibu yang ada di level 5 ini harapan Ibu Sulis untuk mencapai dari tujuan yang Bu Sulis sampaikan tadi bahwa pekerjaan bisa selesai yang berhubungan dengan IT itu ada di level berapa Bu semuanya untuk kawan-kawan itu? Kalau untuk semua ya Bu ya, saya berada di level 7 Bu, karena kalau diratakan itu kan ada yang bisa mengetik sendiri itu kan bisa bareng-bareng sebenarnya Bu. Cuma tetap saja mereka masih kewalahan untuk di aplikasinya Bu. Jadi yang membantu ini kan ya saya yakin mereka bisa. Cuma mereka kan ada apa namanya? Ada kesibukan lain ya Bu. Kalau misalnya guru yang senior ini ada kerjasama, ada komunikasi yang baik, terus ada komitmen ya Bu ya tentunya, ada kesepakatan ya kata mereka. Insya Allah sih Bu bisa terbantu. Baik Ibu, rencana dari yang Ibu sampaikan tadi ingin bertemu dengan kepala sekolah, diadakan rapat, pembagian tupoksi dengan sesuai, jadi tidak ada yang satu merasa tidak ada tugas, yang lain terbebani tugas sedemikian banyak. Rencana Ibu nih dalam waktu kapan Ibu akan merealisasikan dari rencana Ibu ini? Menurut saya sesegera mungkin Bu, mungkin besok ya Bu ya, karena saya melihat kepala sekolah saya juga sibuk ya Bu, jadi saya harus segera menyampaikan hal ini agar cepat terselesaikan juga, tidak menjadi beban untuk saya Bu. Iya Bu. Baik sekali Bu Sulis rencana yang Ibu sampaikan. Ketika segera bertemu kepala sekolah mungkin akan segera dilakukan solusinya. Kemudian Ibu, bagaimana seberapa besar tanggung jawab Ibu atau rasa tanggung jawab Ibu terhadap rencana dari yang Ibu laksanakan tadi? Bagaimana Ibu harus berbagi tugas dengan kawan, kemudian kawan juga menepati dari apa yang tugas ia terima dilaksanakan dengan baik, sehingga apa yang diharapkan dari sekolah itu bisa tercapai Bu. Saya akan berkoordinasi ya Bu dengan teman-teman dan kepala sekolah Bu. Jadi kita akan mengadakan satu hari untuk duduk bersama untuk merencanakan apa saja yang harus diselesaikan, apa saja yang perlu dipersiapkan. Itu. Kemudian apakah Ibu Sulis masih mau membantu kawan-kawannya untuk yang kekurangan IT? Tentu saja Bu, saya akan mendampingi mereka Bu. Wah luar biasa sekali Bu. Kalau kawan-kawan tadi sudah Ibu dampingi untuk menyelesaikan semua yang berhubungan dengan IT, tentunya sudah ditemukan solusinya oleh Ibu sendiri. Iya ya Bu ya. Iya. Itu ya. Iya sih Bu. Iya. Itu solusinya ya Bu ya berarti ya. Jadi saya tuh tidak menjadi beban untuk saya lagi ya Bu. Betul Ibu. Dengan adanya kerjasama itu ya Bu. Jadi terselesaikan insya Allah Bu dengan segera. Oh iya Ibu, wah luar biasa sekali Bu kalau itu sudah terwujud nantinya Bu. Harapannya Bu Sulis kan tadi semua berjalan tanpa membebani salah satu guru. Kalau itu sudah terrealisasi, bagaimana Ibu duduk bersama dengan kepala sekolah dan rekan guru, kemudian ditemukan titik temunya, bagaimana itu bisa dilaksanakan dengan baik, wah pasti akan mendapatkan tim yang hebat ya Bu ya, yang handal ya. Untuk menyelesaikan tugas itu. Nah sekarang udah bisa senyum. Iya Bu, saya merasa lega sekali Bu. Merasa lega ya Bu ya. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol nih? Saya senang sekali Bu. Iya, Ibu sudah bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri. Alhamdulillah Bu. Baik Ibu.
Ibu Sulis, terima kasih untuk hari ini kita ketemu. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang bermanfaat ya Bu ya. Iya Bu. Baik, kalau begitu saya mohon izin sebentar. Tadi ada tugas itu ada disposisi saya disuruh membuat dari barang-barang bekas. Saya izin menemui siswa dulu Iya Bu Ibu, Sulis ya. terima kasih ya Bu ya. Baik, sama-sama Ibu Sulis. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu Utami, tadi Ibu dan Ibu Suli sudah melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Betul Ibu Nah, Ita. setelah melakukan proses coaching tadi nih Bu, apakah indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi ini sudah tercapai Bu? Baik Ibu Ita, terima kasih. Tadi dari kompetensi yang ingin saya sampaikan, itu kan ada 3. Bagaimana saya hadir penuh terhadap Ibu Sulis, kemudian saya menjadi pendengar yang baik, dan saya memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap Bu Sulis. Tujuannya adalah untuk menggali kompetensi apa yang dimiliki oleh Bu Sulis, kemudian Bu Sulis juga bisa menemukan solusinya tersendiri. Dan itu tadi saya coba lakukan, menurut saya itu sudah tersampaikan Ibu. Ya, berarti ketercapaiannya adalah Ibu Sulis ini mampu menemukan solusi dari Betul, permasalahan dari yang dihadapi permasalahannya seperti sendiri, itu. iya. Oke, baik sekali Ibu. Nah, kemudian Bu, untuk proses coaching-coaching selanjutnya ini kan tentunya bukan hanya Bu Sulis ya Bu, mungkin ada beberapa guru juga yang perlu dilaksanakan proses coaching seperti ini. Nah, apakah masih ada Bu kompetensi yang perlu Ibu kembangkan lagi pada coaching selanjutnya? Tentunya perbaikan-perbaikan akan terus saya lakukan Ibu. Dari ketiga kompetensi itu tentunya harus saya tingkatkan kembali, karena semakin saya mampu untuk merealisasikan 3 kompetensi itu, maka proses dan teknik coaching saya juga akan semakin baik. Jadi saya merasa bukan salah satu dari teknik yang akan saya tingkatkan, tapi ketiga teknik coaching itu akan coba saya tingkatkan terus-menerus Bu. Artinya bisa saya praktekkan bukan hanya dengan Bu Suli saja, dengan rekan sejawat yang lain, bahkan dengan siswa, bahkan mungkin untuk coaching-coaching permasalahan secara keseharian juga bisa dilaksanakan. Oke, baik sekali Ibu. Permasalahannya, kemudian dalam proses coaching ini juga itu sudah dalam alur cerita itu sudah terlaksana semua ya Bu ya, itu kalau menurut saya. Dan semoga coaching ini terus berlanjut ya Bu ya, bukan hanya dengan Bu Sulis, tapi bisa untuk guru-guru yang lain. Baik Ibu Ita, tentunya ya Bu Sulis ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih Bu Sulis dan Bu Utami. Sama-sama. Ibu Ita, terima kasih kembali. Siang Ibu Sulis. Selamat siang Ibu Utami. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Anak-anak di rumah gimana Bu? Sehat? Sehat, alhamdulillah Ibu. Oh iya. Baik Ibu Sulis, kali ini Ibu akan melakukan coaching terhadap Ibu Ita ya? Iya Ibu. Baik. Sebelum Ibu melaksanakan teknik coaching itu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Alur apa yang Ibu gunakan untuk melakukan atau melaksanakan teknik coaching ini Bu? Dalam teknik coaching yang akan saya gunakan adalah dengan menggunakan alur tirta. Baik Ibu, alur tirta bagus sekali ya Ibu ya. Kemudian apa harapan yang Ibu inginkan atau kompetensi apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini Bu Sulis? Dalam proses coaching ini saya akan menggunakan kompetensi, yaitu yang pertama kehadiran penuh ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar yang aktif. Baik Ibu, baik sekali. Silakan Ibu dilaksanakan untuk proses coachingnya terhadap Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ita. Waalaikumsalam Bu Sulis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Apa kabar Ibu Sulis? Baik juga Ibu. Ibu sepertinya kok tidak seperti biasa ya. Maksudnya agak murung gitu gimana? Ibu ini bisa membaca muka saya ya Bu ya. Iya. Kalau saya ini lagi agak-agak galau. Ibu ini biasanya ceria sekali loh kalau ada pertemuan-pertemuan dengan siapapun, termasuk dengan kali ini. Tapi kok tumben banget ini Bu. Iya Bu, ini saya sengaja makanya hari ini pengen ketemu sama Ibu Bu.
Ini saya pengen cerita nih Bu, ada unek-unek yang pengen saya ngobrolin sama Ibu. Kalau kita ngobrol-ngobrol nih tentang masalah ibu nih, kira-kira tujuannya apa ya, Bu? Saya berharap sih Bu, setelah kita ngobrol nanti, setidaknya saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Bagaimana Ibu? Coba ceritakan seperti apa sih, Bu? Ya Bu, ini ceritanya ini di kelas saya Bu. Dalam pembelajaran itu Bu, ada beberapa anak saya itu yang usil Bu sama teman-temannya. Jadi itu kadang si anak tersebut Bu itu suka nuker-nuker pulpen temennya, kemudian nyumputin buku temennya, kemudian bahkan yang lebih parah lagi itu nyumputin sepatunya Bu. Ya jadi yang sebelah itu ada, yang sebelah itu nanti ada yang dibuang di kotak sampah, ada yang dibuang di solokan, dan itu kadang sampai 2 hari Bu baru ketemu. Itu kan bikin suasana kelas itu jadi gaduh loh Bu. Ya seperti itu Bu permasalahan saya. Jadi permasalahan Ibu di kelas itu ada anak yang suka nyumputin sepatu, suka nyumputin pen temannya gitu ya, Bu ya. Itu kira-kira kenapa itu, Bu? Iya, kalau menurut pengamatan saya Ibu, karena anak yang usia tadi itu kalau saya amati memang anak yang dalam kesehariannya itu Bu memang dia kurang perhatian dari orang tua ya Bu. Jadi ketika dia di sekolah itu dia melakukan sesuatu itu karena dia pengen perhatian lebih Bu. Ya dari saya, ya dari teman-teman dalam satu kelasnya seperti itu. Jadi tingkahnya itu dia berusaha untuk membuat perilaku yang itu memang nanti bakal jadi perhatian dari guru atau temennya seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu anak itu kurang perhatian. Bagaimana Ibu bisa tahu kalau itu kurang perhatian, Bu? Iya, karena setelah saya telusuri Bu, ternyata ini memang orang tua dari si anak tersebut itu memang kedua-duanya itu sibuk bekerja Bu. Jadi mungkin dalam kesehariannya itu kan dia jarang bertemu dengan orang tuanya Bu. Otomatis karena kurangnya atau kurang intensnya mereka eh, dalam kesehariannya itu jadi mengakibatkan si anak itu kekurangan perhatian dari orang tuanya kan. Jadi dia mengalihkan ya eh, dia sepertinya pengen diperhatikan guru Bu. Jadi tindak tanduknya itu dia alihkan di sekolah Bu supaya dia mendapat perhatian yang lebih dari guru seperti itu. Ibu kan tahu ke anak ini kurang perhatian ya, Bu ya. Iya. Terus selanjutnya Ibu nanti bagaimana rencana Ibu untuk mengatasi anak ini seperti apa, Bu? Iya, yang pertama tentunya saya introspeksi diri ya Bu ya. Saya koreksi diri saya dulu, apakah dalam proses pembelajaran itu ternyata saya masih terpusat perhatian saya hanya ke 1-2 orang ya Bu ya. Jadi dari situ saya berpikir untuk selanjutnya saya berusaha untuk memusatkan perhatian saya itu untuk semua anak didik saya dalam satu kelas itu ketika sedang dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Kemudian saya juga memanggil si anak tersebut, saya adakan pendekatan personal ya Bu ya, mengapa dia sampai melakukan hal seperti itu. Kemudian saya juga mengingatkan dia tentang kesepakatan-kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama, dan itu pun sudah ditempel ya Bu di dinding kelas supaya itu terbaca oleh semua siswa. Dan itu saya berusaha terus untuk mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah dalam hal ini kan anak itu kan dengan mereka jahil sama temennya, dengan menukar pulpen temennya, nyumbutin buku, nyumbutin sepatu, itu kan otomatis sudah melanggar dari keyakinan kelas itu. Nah saya kembali untuk memberikan pemahaman ke anak tersebut tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian tentang keyakinan kelas, supaya mereka itu bisa menghargai dan menghormati orang lain seperti itu. Baik Ibu itu di sekolah itu di kelas terutama ya, jadi Ibu itu memusatkan banget kepada semua anak ya Bu ya. Iya. Nah anak ini kan jadi apa Ibu melakukan pendekatan khusus karena anak ini ada beberapa hal yang dianggap Ibu ini agak mengganggu siswa yang lain ya Bu ya. Selanjutnya kapan Ibu akan memulai apa yang akan Ibu rencanakan itu? Iya, secepat mungkin sih Bu. Dan itu akan saya lakukan secara konsisten ya Bu, dan berkelanjutan ya Bu, tentunya dalam setiap proses pembelajaran saya. Ya, selain saya berusaha untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan ke anak tersebut, tentunya saya juga harus berkolaborasi dengan orang tua ya Bu ya. Dalam hal ini saya dan orang tua itu untuk bisa bekerja sama dengan baik ya Bu ya, untuk bisa sama-sama mendidik lah, ibaratnya kan seperti itu. Karena anak itu kan di rumah waktunya itu lebih banyak dengan orang tua. Di sekolah kan hanya setengah hari ya Bu ya. Dan ketika malam hari mereka kan bisa bertemu dengan orang tuanya. Dalam hal ini saya juga perlu adanya koordinasi atau kolaborasi dengan orang tua, ibaratnya supaya bisa sama-sama mengarahkan lah anaknya ke hal-hal yang lebih baik. Tentunya dalam hal perilaku tadi Bu. Baik, berarti Ibu di sini akan mengadakan
kolaborasi dengan orang tua ya Bu. Jadi kalau ada komunikasi yang baik, baik guru dengan orang tua itu sangat baik ya Bu. Karena kalau tadi yang disampaikan itu ada komunikasi jadi bisa saling memantau anak ini di rumah seperti apa dan di sekolah seperti apa ya Bu. Jadi akan menemukan suatu hal yang baik untuk anak ini nantinya ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan Bu dengan adanya kolaborasi tadi, mudah-mudahan membuat anak tersebut merasa lebih diperhatikan Bu, bukan hanya dari orang tuanya, tetapi juga dari gurunya. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu nanti akan memberikan dampak yang jauh lebih baik Bu ke perilaku anak tersebut. Baik sekali loh Bu Ita itu rencananya. Ya, mudah-mudahan Ibu Ita nanti dapat berkolaborasi dengan baik dengan orang tua. Anak ini menjadi lebih diperhatikan lagi ya sama orang tuanya. Tentunya di sekolah juga tidak mungkin tidak diperhatikan ya Bu ya. Senang sekali saya mendengarkan cerita Bu Ita sekarang hari ini ya. Mudah-mudahan ya Bu Ita dapat melaksanakan dengan baik. Saya tunggu kabarnya nih besok kalau kita ketemu kita cerita-cerita lagi ya Bu ya. Iya Bu, siap. Ibu juga jangan bosan ya Bu ketika saya ada permasalahan, saya curhat ke Ibu, saya berusaha untuk mencari solusi ya dari Ibu ya. Dari kemarin tuh Bu, sebelum ngobrol sama Ibu, saya tuh ngeblank loh Bu, nggak tahu solusi apa yang bakal saya gunakan. Tapi setelah saya ngobrol dengan Ibu, kok saya jadi terpikir, oh nanti saya bakal ngelakuin ini, saya bakal ngelakuin itu. Kok jadi tergambar Bu, apa yang akan saya lakukan seperti itu Bu. Jadi gimana nih perasaan Bu Ita? Tentunya jauh lebih lega Bu. Saya bisa mengutarakan apa yang jadi unek-unek saya, permasalahan saya, dan dengan itu tadi Bu, saya curhat ke Ibu, saya ngobrol ke Ibu. Alhamdulillah Bu, saya jadi mendapatkan solusi Bu. Jadi untuk mengatasi permasalahan anak saya tadi. Alhamdulillah ya Bu ya, kita bertemu hari ini, kita ngobrol-ngobrol gini, Ibu ada masalah, saya bisa membantu sedikit ya Bu, menampung aspirasi Ibu, menampung unek-unek Ibu. Sekarang Ibu udah merasa lebih baik ya Bu ya tentunya ya. Alhamdulillah Bu, jauh-jauh lebih baik. Oh ya, udah waktunya udah mepet banget nih, saya lagi ada keperluan juga nih. Kita berjumpa lagi lain waktu ya Bu ya. Iya. Makasih banget ya Bu Sulis ya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Tadi dari hasil observasi atau mengamati dari proses coaching Ibu terhadap Ibu Ita, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Menurut Ibu, bagaimana kompetensi yang sudah Ibu lakukan dalam teknik coaching itu terhadap Ibu Ita? Baik, menurut saya ya Bu, dari ketiga kompetensi itu sudah saya lakukan semua. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi saya tadi berada seperti mengalami sendiri dengan kejadian apa yang dialami oleh Ibu Ita. Kemudian itu adalah kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif. Jadi saya berusaha mendengarkan apa yang disampaikan dari Bu Ita seperti itu Bu. Kemudian kompetensi yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari jawaban-jawaban beliau saya berusaha untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahannya. Itu termasuk yang pertanyaan berbobot sudah saya lakukan. Baik, Ibu Sulis, tadi saya juga mengamati selain dari kompetensi yang sudah Ibu laksanakan dengan baik, Ibu juga sudah melakukan alutirta juga dengan runtut dan sangat baik. Kemudian Ibu, kedepannya kan kita akan melaksanakan coaching tidak hanya dengan mungkin salah satu rekan, kita bisa dengan rekan sejawat, bahkan dengan anak didik kita. Nah, menurut Ibu, kompetensi mana nih yang akan Ibu tingkatkan lagi? Kalau menurut saya ya Bu, semua kompetensi ini harus saya kembangkan terus ya Bu. Semakin saya banyak berlatih, semakin saya banyak mencoba gitu, jadi saya akan terbiasa dan saya tidak canggung lagi kalau berhadapan mungkin dengan teman sejawat ataupun dengan murid nantinya seperti itu Bu. Baik Ibu, kalau tadi akan meningkatkan kembali semakin baik dari ketiga kompetensi itu, baik, saya rasa untuk kegiatan coaching pada hari ini kita cukupkan dulu ya, Bu Ita, Ibu Sulis. Ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih, sukses selalu untuk Ibu berdua dan terus semangat. Ibu semangat terus. Terima kasih. Sama-sama Ibu.
Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ita, Waalaikumsalam. Bu Selamat Utami. siang, Bu Suli. Selamat siang Bu Sulis. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Ibu, hari ini kita kan akan melakukan coaching ya. Jadi sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Ibu. Dalam kegiatan coaching ini, alur apa yang akan digunakan? Baik Ibu, dalam kegiatan coaching ini tentunya saya akan melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta Bu, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rancangan aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Baik, jadi Ibu akan melakukan dengan alur tirta ya Ibu ya. Bagaimana, apa ukuran ketercapaian coaching yang akan Ibu lakukan pada kesempatan ini? Iya, ketercapaiannya adalah ketika nanti guru yang sebagai coaching ini mampu menemukan solusi Bu dari permasalahan yang beliau hadapi seperti itu. Baik, Ibu apa sudah siap untuk melakukan coaching? Saya persilahkan jika sudah siap. Terima kasih Bu. Iya, silakan. Halo Mbak Utami. Halo Ibu Ita. Oh, maaf nih Bu, semalam Ibu telepon tuh HP saya silent Bu. Saya ngerjain tugasnya di belakang, HP itu sedang saya cas. Jadi saya nggak tahu Bu, mohon maaf ya Bu. Iya Ibu Ita, semalam saya telepon, aduh Bu Ita ini kemana sih? Saya telepon kok nggak diangkat-angkat, padahal saya ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin aduh saya mengganggu nggak ya malam-malam saya telepon, makanya saya minta waktu untuk Bu Ita hari ini untuk bisa ngobrol sama Bu Ita. Iya, alhamdulillah ya Bu. Saya makanya penasaran ini kenapa nih Bu Utami kok malam-malam telepon ya. Saya pagi itu baru buka HP Bu. Nah ini ada kesempatan jadi saya hubungin balik Bu Utami. Ini ada apa-apa kan yang mau diomongin ke saya? Oke. Kira-kira ada apa nih Bu? Iya Ibu Ita, saya yang pertama ingin sharing lah dengan Ibu Ita. Ya. Kemudian yang kedua, saya itu punya masalah dan ingin masalah ini nantinya saya bisa menemukan solusinya seperti apa sih gitu. Makanya tujuan saya untuk ngobrol dengan Bu Ita hari ini seperti itu, Bu Ita. Oh, berarti ada permasalahan yang pengen Ibu sharing ke saya Betul, ya. Bu Ita, Oh, iya. seperti itu. Kalau boleh saya tahu Bu, permasalahannya apa sih Bu yang sedang Ibu hadapi saat ini? Iya Bu Ita, jadi saya itu di sekolahan ya Bu ya. Banyak tugas di luar jam mengajar yang harus saya laksanakan dan saya pertanggungjawabkan. Artinya saya di situ sudah sebagai kagude, kemudian saya juga membina sebagai pelatih pramukanya. Selain itu saya juga sebagai penanggung jawab dan koordinator FL 2SN dan ada 3 cabang yang saya pegang Ibu. Ada pantomin, ada tari kreasi dan musik tradisi. Dan banyak pula kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upacara, persiapan dan sebagainya itu semua ke saya Bu. Saya kok merasa lelah nih Bu ya. Luar biasa Bu Utami ini yang Iya. multi talenta ternyata ya Bu ya. Karena setiap hampir semua program sekolah itu Bu Utami yang menghandle ya Bu ya. Iya Ibu, Wow, sementara luar seperti biasa. itu Ibu. Nah kira-kira nih Bu, adakah rekan sejawat Ibu nih Bu yang bisa untuk bekerja sama dengan Ibu, membantu setidaknya ada beberapa peran lah yang bisa Ibu gantikan oleh rekan Ibu. Iya Ibu, saya sebenarnya begini Bu, keinginan hati saya ya Bu ya. Saya menilai ada beberapa kawan yang bisa membantu pekerjaan saya. Artinya 3 cabang dari FLR 2N itu bisalah dipegang oleh beberapa kawan saya yang memang mempunyai basic sesuai karena dia adalah guru seni, maka bisa melaksanakan tugas itu. Sedangkan di sini saya posisinya sebagai guru matematika yang suka seni. Nah, saya menilai kawan saya ini ada yang bisa membantu untuk menyelesaikan tugas itu. Dan saya berharapnya nih Bu, saya secepatnya akan menghadap kepala sekolah menyampaikan hal ini. Jadi semua program yang diharapkan kepala sekolah bisa tercapai, tapi kita berkolaborasi dengan rekan yang lain dengan harapan dengan kolaborasi itu akan lebih kuat kan Bu. Program-program akan bisa dilaksanakan, kemudian pasti hasilnya juga mengikuti. Oke, berarti Ibu akan ibaratnya ngobrol langsung lah dengan kepala sekolah ya. Iya Ibu. Dengan nantinya kepala sekolah itu bisa mengarahkan guru-guru rekan sejawat Ibu ya Bu ya. Betul. Setidaknya mereka itu ada yang bisa membantu lah dari peran Betul. yang sedang Ibu emban saat ini ya Bu ya. Betul. Seperti itu. Nah Ibu tadi kan sudah mengutarakan sebetulnya ada salah satu guru lah yang dianggap sama Ibu itu layak lah Iya, atau bisa betul. membantu peran dari apa yang sedang Ibu laksanakan saat ini. Nah seberapa sih Bu kekuatan-kekuatan rekan Ibu itu untuk
menggantikan peran ibu, Bu. Nah, ini kalau di level itu kira-kira di level berapa ya, Bu ya? Kalau menurut pandangan saya, Bu, rekan-rekan saya itu selain dia memang dari sarjana seni, kemudian dia masih muda, semangatnya masih tinggi, saya pikir beliau-beliau ini ada di level 7, Bu. Level 7 Iya, ya. ada di level 7. Memang ada basic di situ Iya, ya, betul, Bu, ya. ada Masih basic, muda, iya. ini memang lulusan dari seni Iya, ya, Bu ya. betul. Otomatis memang jiwanya ada di situ, dia punya istilahnya pengetahuannya di situ ya, Bu Iya. ya. Dari level yang 7 tadi ini, Ibu apakah punya harapan lebih sih, Bu, ke rekan Ibu sejawat itu? Mungkin dari level 7 mungkin Ibu bisa berharap naik ke level berapa, seperti itu, Bu? Baik, Bu. Dari tujuan kita mengikuti lomba FL2SN itu kan selalu jadi juara. Yang selama ini sudah tercapai bertahun-tahun, kita tidak pernah lepas dari urutan 1, 2, 3. Artinya saya mengharapkan level tertinggi, Bu, level 10, karena harus mencapai hasil yang terbaik di FLS2N itu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya, Bu ya. Iya. Nah, prestasi yang sudah dicapai itu kan sudah sangat bagus lah, ibaratnya seperti itu. Nah, supaya itu prestasinya lebih meningkat lagi nih, Bu, kiat-kiat atau langkah apa yang akan Ibu lakukan, Bu, untuk meningkatkan kompetensi untuk menuju ke prestasi yang lebih bagus lagi? Baik, Ibu, rencana saya nanti dalam pembagian tugas itu tentunya saya tidak mungkin akan langsung melepaskan tanpa izin kepala sekolah. Kami berdua akan menghadap kepala sekolah, memohon izin, kemudian menjabarkan rencana kami, kemudian pembagian tugasnya seperti apa, kemudian rencana ke depan latihan seperti apa, dan menginginkan hasil seperti apa akan disampaikan ke kepala sekolah. Iya, tentunya butuh ini ya, kolaborasi. Iya, betul, Ibu. Sekolah, betul sekali. Guru, Iya. ya, untuk mencapai tujuan dari apa yang Ibu harapkan ya, seperti itu, Bu. Nah, apakah dari obrolan tadi, Bu, Ibu ini sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Iya sih, Bu. Saya setelah ngobrol begini lebih mantep lagi kalau saya tidak boleh bekerja sendiri. Saya harus berkolaborasi dengan kawan, dan kawan yang bisa satu tujuan dengan kita, satu visi, satu misi dengan kita, semangat memperjuangkan siswa untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Solusinya sudah ditemukan sendiri ya. Iya, betul. Ini adalah berkolaborasi, Bu ya. Jadi Betul. kita bekerja itu ibaratnya saling mendukung, saling bersinergi ya. Tentunya kolaborasi yang baik itu sangat dibutuhkan ya, Bu, untuk mencapai sebuah tujuan. Betul, Ibu. Oke. Dari kolaborasi itu juga saya tidak akan lepas tangan sih, Bu. Artinya saya masih punya rasa tanggung jawab dan komitmen saya terhadap apa yang saya rencanakan tadi. Saya ajukan ke kepala sekolah, saya tetap ada di samping kawan saya itu. Artinya kapan dibutuhkan, kemudian bagaimana kita memprogramkan, kemudian kita mendesain dari setiap gerak dari FL2SN itu, saya juga tidak akan lepas tangan, Bu. Saya akan tetap ada di dalamnya. Iya. Oh, kira-kira nih kapan Ibu pelaksanaan program, kemudian Ibu tetap masih mendampingi mereka dalam setiap prosesnya itu. Nah, itu kira-kira itu rancangan itu atau rencana itu kapan sih, Bu, akan Ibu laksanakan? Akan saya coba secepatnya, Ibu. Ini masih bulan Desember, ini sudah bulan Desember. FL2SN itu pelaksanaannya adalah di pertengahan April. Untuk menata sebuah gerak tari, pantomim, musik tradisi itu membutuhkan waktu minimal itu 3 bulan sampai 4 bulan. Makanya dalam waktu dekat saya akan segera melaksanakan rencana ini, Bu. Iya. Sekali Bu ya, programnya sudah terperinci ya, Bu ya, dengan buntut ya, ibaratnya sepertinya. Mudah-mudahan, Bu, apa yang sudah menjadi program itu bisa terlaksana dengan baik ya, Bu, ke depannya. Terus semangat, Bu, berkolaborasi dengan rekan, terus lebih semangat lagi untuk mengukir prestasi, ya, untuk menciptakan murid-murid Ibu lah, intinya yang lebih berprestasi lagi ke depannya. Oke, Bu, dari obrolan kita ini apa masih ada Ibu permasalahan yang mau Ibu sharing lagi? Atau sepertinya cukup, Bu, karena saya dari kemarin itu merasa gundah gulana. Betul, ini saya mau kasih ke kawan, tidak, nanti kalau dikasih ke kawan saya dianggap seperti apa sama kepala sekolah. Tapi ternyata setelah bertemu dengan Ibu, kita ngobrol seperti ini, saya jadi menemukan solusinya. Bagaimana rencana yang saya lanjutkan nanti. Kemarin-kemarin berarti berasa kayak ada dilema seperti itu ya, Bu ya. Ya, setelah kita ngobrol gitu kan dari hati ke hati lah itu. Perasaan apa yang Ibu rasakan saat ini? Hari ini saya plong, Bu.
saya plong, merasa sudah tidak ada beban lagi. Kemudian saya terbantu, saya mendapatkan solusi dari apa yang saya rasa. Alhamdulillah Bu ya, akhirnya tanpa saya memberikan solusi Ibu pun bisa ya menemukan solusi. Ibu, iya. Oke, selalu semangat ya Bu Siap Tani. Ibu Ita, terima kasih. Assalamualaikum. Baik Ibu Ita, terima kasih waktunya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Hai Bu Ita, Ya Bu. gimana nih coachingnya? Sudah selesai ya Bu Ita ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Ita, dari kegiatan coaching tadi ya, indikator yang Ibu sudah capai itu apa saja? Iya, alhamdulillah ya Bu, dalam proses coaching tadi indikator yang ingin saya capai, alhamdulillah Bu sudah tercapai ya. Dalam hal ini saya senang Bu, karena si coach ini sudah menemukan solusinya sendiri Bu dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu Bu. Ya, sudah tercapai menurut Ibu ya tadi ya, baik sekali. Oke, baik. Untuk dari beberapa kompetensi tadi ya Bu ya, apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi tadi? Iya, tentunya semua kompetensi itu masih terus perlu saya tingkatkan lagi ya Bu ya, supaya dalam proses coaching berikutnya itu lebih bagus Bu dari yang sekarang. Dan yang paling penting, poin yang ingin sekali saya tingkatkan adalah saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu, sehingga dia bisa memahami permasalahannya sendiri dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coach Bu. Baik, berarti Ibu akan meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Baik sekali. Senang sekali ya Bu, hari ini kita sudah melaksanakan coaching ya Ibu ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini Ibu. Iya, cukup. Iya Bu, tutup. Kita tutup aja ya Bu kegiatan hari Ya, ini. baik Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Terus bahagia. Bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.